Jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan like ya jika kalian suka video ini, dan beri komentar jika kalian suka. Oke, cekidot, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cuan.com. Kali ini kita tidak akan membahas aplikasi ya. Kita di sini akan membahas konten tentang kripto ya. Dan ini kembali lagi ya, resiko ada di setiap individual ya. Jadi saya hanya menginformasikan apa yang saya ingin informasikan di channel ini. Jika kalian setuju ya kalian bisa ambil apa yang saya omong. Namun sekali lagi tidak ada paksaan kalian untuk mengikuti saya ya. Jadi itu atas keinginan pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas kripto, dimana kripto ini sangat hype sekali ya. Dari tahun 2020 akhir ya, itu udah mulai hype banget kripto. Sampai sekarang pun masih hype, masih banyak yang ngebahas tentang kripto. Nah, namun saya kali ini ada satu kripto yang ingin saya bahas. Tentunya kripto ini berpotensi lah kalau menurut saya ya pribadi. Tapi ya kembali lagi ya, itu ini riset kalian juga. Kalau menurut saya sih ini berpotensi ya. Jadi kalau mau kalian ingin mendengarkan apa yang saya bicarakan di konten ini ya, jangan di skip ya videonya. Oke, langsung aja kita menuju kriptonya ya. Di sini yang saya maksud yaitu kriptonya adalah nah ini nih, Baby Dogecoin. Nah, kenapa saya bilang konten di kali ini membahas tentang kripto yang bisa berpotensi di kemudian hari? Ya karena ini sudah saya riset sebelumnya, sudah saya cari base-nya ya, maksudnya apa sih yang bikin saya percaya bahwa kripto ini bakal ngepam ya di kemudian hari, atau harganya bakal melambung tinggi atau meroket gitu ya. Karena salah satunya saya percaya sama komunitasnya koin tersebut, bukan koin ya, token tersebut. Nah, di sini kita lihat komunitas dari token ini yang bukan kaleng-kaleng. Kalau kita lihat di sini holdersnya sudah mencapai 1,492 juta member ya, atau 1.492.514 holders. Nah, dan ini cukup sangat besar ya untuk ya, katakanlah ini token ya, token micin lah kalau saya boleh bilang, nih token micin ya. Ini bukan koin, karena ini dia masih belum punya jaringan sendiri ya. Kalau koin itu dia punya exchange-nya sendiri. Kalau token itu dia masih numpang sama jaringan koin lain. Contohnya dia kan dibangun di atas jaringan BSC nih ya, Binance Smart Chain. Nah, ini masih disebut token ya, nih token Baby Dogecoin. Nah, dan saya percaya bahwa token ini bisa ngepam ya, kalau kita lihat sih mengikuti jejaknya Shiba Inu, dimana Shiba Inu dari harga yang bener-bener tidak ada nilainya lah. Kalau misalnya kita lihat 1 rupiah pun dia sangat-sangat jauh dulu tuh, sangat-sangat jauh dari 0,00000 berapa gitu rupiah, itu sekarang sudah sampai ke 1,1 rupiah di awal tahun 2021 kemarin ya, 2021 2022 kemarin. Dan itu luar biasa, sangat-sangat menggemparkan para holders gitu. Dan kemarin pun saya menyesal juga sih, karena menjual koin Shiba Inu saya di harga yang lumayan murah gitu. Kita ke Hotbit. Dan saya akan kasih lihat ya histori ini saya, Shiba Inu saya nih.
Nah, di sini saya dulu pernah mempunyai 611 juta Shiba Inu ya. Dan ini saya beli dengan harga masih ya katanya murah, sangat-sangat murah. Dan ini dapat 611 juta Shiba Inu dengan nominal uang rupiahnya itu 700.000. Saya ingat itu. 700.000 rupiah waktu itu ya. Dan kalau misalnya kita lihat harga kemarin ya, harga ngepamnya Shiba Inu itu mungkin ya kita coba kalkulasikan ya, pokoknya intinya 1,1 aja dikalikan 1,1 rupiah dikalikan 611 juta. Nah, dapat sekitar 672 juta 100.000 rupiah ya, dari modal yang hanya 700.000. Dan bayangkan ini sangat-sangat membuat holders dari Shiba Inu mendadak kaya ya. Bahkan ada yang cuan sampai puluhan bahkan ratusan miliar di koin micin ini ya, Shiba Inu ini. Nah, kita lihat pun holdersnya Shiba Inu sebenarnya di BSC itu tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kita bandingkan sama Baby Doge itu masih kalah gitu. Masih kalah jauh lah kalau kita bandingkan sama Baby Doge ini. Ini kita lihat ya di sini untuk Shiba Inu holdernya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini dia pernah membangun tokennya di BSC ya. Nih holdersnya. Oh, ini ya bukan yang ini ya. Ini aja deh di Ethereumnya, nggak apa-apa. Nah, ini holdersnya di Ethereum itu sekitar 1,1 juta ya, atau 1.130.825 holders ya. Dan ini masih tertinggal sekitaran 300-an lebih lah, 300.000 lebih member atau holdersnya si Shiba Inu. Nah, kenapa si Shiba Inu bisa ngepam segitu parahnya? Karena si Shiba Inu ini punya yang namanya kebiasaan, yaitu dia selalu membakar tokennya ini, pembakar tokennya. Jadi setiap kuartal dia selalu membakar tokennya. Biar apa? Biar supply-nya itu semakin sedikit. Nah, supply semakin sedikit, maka akan yang terjadi pada token tersebut yaitu harga akan naik, karena market cap-nya dia dibagi dengan total supply gitu, supply token ya. Nah, maka terjadilah kenaikan harga di situ. Belum lagi di sini banyak sekali pemain-pemain besar ya. Contohnya kayak Elon Musk, terus juga ada juga yang ibaratnya paus-paus lah di dunia kripto, banyak yang masuk ke Shiba Inu ini. Dan makanya harga dari Shiba Inu ini melambung sampai ke 1,1 rupiah kemarin ya. Kalau kita lihat itu luar biasa, cukup powerful banget untuk token Shiba ini ya. Nah, tidak mau kalah kalau menurut saya nih ya, pribadi ini mah ya. Jadi kalian boleh ikuti boleh kagak ya, itu intinya pribadi. Saya tidak menyarankan harus membeli ya, cuman ini ibaratnya pandangan saya pribadi itu, bahwa si token Baby Doge ini dia juga memiliki kebiasaan yang sama seperti Shiba Inu, yaitu juga sering melakukan token burning, yaitu pembakaran token juga ya. Dan ini setiap kuartal per bulan ya, sebulan sekali dia membakar tokennya ya. Kalau kita lihat di sini supply dari tokennya ini sekitar 420.000 kuadriliun ya. Di sini cukup banyak supply-nya ya. Namun di sini sudah kita lihat supply yang beredar yaitu tinggal 159.278 kuadriliun di sini.
di sini sudah mulai menipis suplainya, karena di sini di bagian holders kita bisa lihat, ini agak ngelap, di bagian holders kita lihat. Nah, ini ada 187.866 kuadriliun yang sudah dibakar atau sekitar 44% ya di sini. Nah, ini namanya dead address di sini. Kalau kita melihat burning token tuh di dead address ya. Pokoknya segitulah, 44%-an ya kalau kita ini dari total supply ya. Nah, ini semakin hari supply-nya akan semakin sedikit. Nah, dimana keuntungannya bagi para holders ketika supply-nya sudah semakin sedikit, maka yang kita ketahui adalah harga akan bisa mendorong naik ya, atau harga akan menjadi lebih mahal gitu. Nah, makanya inilah yang saya bilang token ini pun bisa berpotensi seperti Shiba Inu gitu. Kan kalau kalian melihat Shiba Inu ini udah ngepam ya, udah ngepam parah, jadi kalian ya ragu-ragu gitu untuk membeli tokennya gitu. Tapi ya kalau ini ya kita beli sekitar 100.000 pun udah banyak gitu tokennya kan kita dapat. Pokoknya ini masih sangat-sangat murah ya. Tapi saya maksudnya tidak memaksa kalian untuk membeli token ini. Saya hanya menginformasikan apa yang saya sudah analisakan gitu ya. Dan untuk Twitternya pun dia aktif ya, cukup sering update gitu ya informasi di Twitternya dia. Kalau kita lihat di sini di media sosialnya dia, di Twitter dia cukup update. Nah, ini baru update nih 16 jam yang lalu. Di sini bahas tentang NFT ya, dia juga ada NFT dan dia juga ada rencana mau masuk metaverse juga. Nah, yang paling bagus dari token ini pun udah menjadi sponsor sepak bola ya. Kalau kita lihat di sini sponsornya klub bola TSG, dan ini sangat-sangat bagus untuk citra dari token ini ya, karena bisa dilihat banyak kalangan ya. Nah, di sini pun di mana bulan ini dia sudah, nah ini ada beritanya ya, token burn, di mana token akan dibakar secara terus menerus setiap bulannya ya, setiap bulan ingat, atau 30 hari sekali gitu. Jadi ada melakukan pembakaran token di sini. Nah, di bulan ini pembakaran tokennya itu sebanyak 3,2 kuadriliun. Nah, dimana ini sangat-sangat besar ya kalau kita lihat. Nah, ini 3,2 kuadriliun setara dengan 10 juta ya, 10 juta dolar ya. Itu kalau dirupiahin berapa? Sekitar 140 miliaran kali ya. Itu sangat-sangat wow banget gitu. Jadi token ini tuh nggak main-main gitu untuk memanjakan para holdersnya. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita mau hold ya. Ya kalau saran saya jangan pakai uang yang dipakai ya, pakai uang bebas yang memang kita tidak mengharapkan ini mengharapkan ini lebih gitu. Atau kalau investasi yang bagus itu kita habis invest kita ya katakan jangan selalu dilihat-lihat, tunggu waktunya gitu kan, ibaratnya uang lupa lah gitu. Tapi ya tetap kalian pantau beritanya gitu tentang si Baby Doge ini. Nah, oke, itu aja mungkin yang dibahas. Mungkin kita akan kembali membahas koin-koin lain ya. Cuman kembali lagi itu Dior ya, atau katakanlah kalian harus mencari informasi secara pribadi dan mendalami informasi setiap yang diberikan oleh konten kreator manapun ya. Jadi jangan langsung percaya sama berita-berita yang ada ya. Kalian selidiki dulu apakah benar, apakah seperti itu beritanya. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ya. Oke. Salam cuan, salam profit ya.